Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Ayu Citra Buana dengan akhiran NIM 20 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip genetika. Berikut adalah topik pembahasan tentang prinsip-prinsip genetika. Yang pertama, ada sejarah perkembangan genetika. Yang kedua, ada prinsip genetika. Dan yang ketiga, ada materi genetika. Sejarah perkembangan genetika. Sejarah perkembangan genetika sebagai ilmu pengetahuan dimulai menjelang akhir abad ke-19 ketika seorang biarawan Austria bernama Gregor Johann Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat dengan interpretasi yang tepat atas hasil-hasil percobaan persilangannya pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Mendel mengamati pola proses pewarisan sifat demi sifat sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti. Dedikasinya mengenai pola warisan sifat ini kemudian menjadikan landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, dan Mendel pun diakui sebagai bapak genetika. Selanjutnya ada prinsip genetika. Konsep umum mengenai cara kerja gen atau ekspresi gen adalah berdasarkan kedominanan dan keresesifan. Artinya, alel terekspresi secara komplit pada fenotip atau tidak terekspresi sama sekali. Prinsip ini merupakan prinsip Mendel, tetapi penelitian membuktikan bahwa terdapat banyak macam aksi gen dan interaksi yang mempengaruhi pola segregasi. Tipe dari aksi gen dapat dibedakan menjadi dua kategori umum, yaitu antar alel pada lokus yang sama atau intralokus dan antar alel pada lokus-lokus yang berbeda atau interlokus. Yang selanjutnya adalah materi genetika. Genetika berasal dari bahasa Yunani yaitu geno yang berarti melahirkan. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Ada pula yang dengan singkat mengatakan genetika adalah ilmu tentang gen. Bidang kajian genetika dimulai dari wilayah molekular hingga populasi. Secara lebih rinci, genetika berusaha menjelaskan material pembawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetik. Bagaimana informasi itu diekspresikan atau ekspresi genetik, dan bagaimana informasi itu dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain atau pewarisan genetik. Yang selanjutnya adalah kromosom. Kromosom berasal dari kata krom yang artinya berwarna dan soma yang artinya badan. Oleh karena itu, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang menyerap warna. Kromosom terdapat pada nukleus atau inti sel setiap sel. Kromosom dapat diamati pada tahap metafase saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Struktur kromosom sendiri terdiri dari sentromer dan lengan kromosom. Sentromer tidak mengandung gen dan merupakan tempat melekatnya kromosom. Jika dilihat menggunakan mikroskop, sentromer terlihat terang karena kemampuan menyerap zat warna yang rendah. Sentromer memiliki fungsi penting dalam pembelahan sel mitosis dan meiosis, serta lengan kromosom merupakan bagian kromosom yang mengandung gen. Setiap kromosom memiliki satu atau dua lengan, yang setiap lengan kromosomnya itu terdapat benang halus yang terpilin. Benang-benang halus tersebut dikenal dengan kromatin. Benang-benang kromatin juga merupakan untayan DNA atau deoksiribonukleik acid yang berpilin dengan protein histon. Bentuk ikatan DNA dan protein histon disebut juga dengan nukleosom. Kromosom sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Berdasarkan panjang lengan yang dimilikinya, kromosom dibedakan menjadi metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Pada bentuk metasentrik, kromosom jenis ini memiliki panjang lengannya relatif sama, sehingga sentromer berada di tengah-tengah kromosom. Untuk submetasentrik, kromosom jenis ini memiliki satu lengan kromosom lebih pendek, sehingga letak kromosom sedikit bergeser dari tengah kromosom. Untuk akrosentrik, pada kromosom ini salah satu lengan kromosom jauh pendek dibandingkan dengan lengan kromosom lainnya. Sedangkan untuk telosentrik, kromosom ini hanya memiliki satu buah lengan saja, sehingga letak sentromernya berada di ujung kromosom. Jumlah kromosom sendiri pada sel tubuh atau sel somatis jumlahnya genap, karena kromosom sel tubuh selalu berpasangan. Jumlah kromosom sel somatis tersebut terdiri atas dua set kromosom diploid atau 2N dari induk jantan dan induk betina. Pada sel gamet atau sel kelamin seperti sel telur dan sel sperma hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel gamet hanya satu set atau haploid. Pada manusia dengan jumlah kromosom sel somatis 46, sel telur atau sel sperma hanya memiliki 23 kromosom.
adanya fertilisasi atau peleburan sel telur dan sel sperma mengembalikan jumlah kromosom sel tubuh menjadi 46 buah. Tipe-tipe kromosom sendiri berdasarkan pengaruhnya terhadap penentuan jenis kelamin dan sifat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada autosom, disebut juga kromosom biasa atau kromosom tubuh. Autosom tidak menentukan jenis kelamin organisme. Pada manusia, dengan jumlah kromosom sel somatis 46 buah, memiliki 44 autosom. Selebihnya 2 kromosom adalah kromosom kelamin. Penulisan autosom dilambangkan dengan huruf A sehingga penulisan autosom sel somatis manusia adalah 44A atau 22A. Sedangkan untuk gonosom atau yang disebut juga sel kromosom kelamin atau kromosom seks, gonosom dapat menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Jumlahnya sepasang pada sel somatis. Pada manusia dengan jumlah kromosom sel somatis 46 buah, terdapat 44 autosom dan 2 gonosom. Terdapat 2 jenis gonosom, yaitu X dan Y. Umumnya pada makhluk hidup, gonosom X menentukan jenis kelamin betina dan gonosom Y menentukan jenis kelamin jantan. Susunan gonosom wanita XX dan gonosom pria XY. Oleh karena itu, penulisan kromosom sel somatik 2N adalah 44A plus XY pria atau 44A plus XX wanita. Adapun untuk sel gamet N adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Selanjutnya adalah DNA dan RNA. Asam nukleat adalah polinukleotida yang terdiri dari unit-unit mononukleotida. Jika unit-unit pembangunnya deoksinukleotida, maka asam nukleat itu disebut deoksiribonukleat atau DNA. Dan jika terdiri dari unit-unit mononukleotida, disebut asam ribonukleat atau RNA. Asam-asam nukleat seperti asam deoksiribosanukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA memberikan dasar kimia bagi pemindahan keterangan di dalam semua sel. Asam nukleat merupakan molekul makro yang memberi keterangan tiap asam nukleat mempunyai urutan nukleotida yang unik, sama seperti urutan asam amino yang terdiri dari suatu protein tertentu karena asam nukleat merupakan rantai polimer yang tersusun dari satuan monomer yang disebut dengan nukleotida. Dua tipe utama asam nukleat adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA terutama ditemui dalam inti sel. Asam ini merupakan pengemban kode genetik dan dapat memproduksi atau mereplikasi dirinya dengan tujuan membentuk sel-sel baru untuk memproduksi organisme. Meskipun banyak memiliki persamaan dengan DNA, RNA memiliki perbedaan dengan DNA. Untuk DNA sendiri, bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Bentuk molekul DNA adalah heliks ganda. Satu nukleotida tersusun atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Kedua rantai tersebut berikatan dengan adanya ikatan hidrogen antara basa adenin dengan timin dan antara guanin dengan sitosin. Sedangkan RNA, bagian pentosa RNA adalah ribosa. Bentuk molekul RNA merupakan rantai tunggal yang terlibat, sehingga menyerupai rantai ganda. RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil. Jumlah guanin dalam molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula dengan jumlah adenin yang tidak perlu sama dengan urasil. Adalah kode genetik. Kode genetik adalah suatu informasi dengan menggunakan huruf sebagai lambang basa nitrogen A, T, C, dan G yang dapat menerjemahkan macam-macam asam amino dalam tubuh. Dengan kata lain, kode genetik adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat sintesis protein. Macam-macam molekul protein tergantung pada asam amino penyusunnya dan panjang pendeknya rantai polipeptida. Proses sintesis protein atau polipeptida baru akan diawali apabila kodon AUG yang mengkode asam amino metionin, karena kodon AUG disebut juga dengan kodon permulaan atau kodon start. Sedangkan berakhirnya proses polipeptida apabila terdapat kodon UAA, UAG, dan UGA pada prokariotik dan UAA pada eukariotik. Kodon UAA, UAG, dan UGA tidak mengkode asam amino apapun dan merupakan agen pemotong gen atau tidak dapat bersambung lagi dengan double helix asam amino yang disebut sebagai kodon terminasi atau kodon nonsense atau juga disebut dengan kodon stop.
Kode genetik berlaku universal, artinya kode genetik yang sama berlaku untuk semua jenis makhluk hidup. Selanjutnya adalah alel dan alel ganda. Alel adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolognya, yang mempunyai tugas berlawanan untuk sifat tertentu. Misalnya, gen B besar memiliki peran untuk menumbuhkan karakter pigmentasi kulit secara normal. Gen B besar dapat membentuk melanin karena diekspresikan sepenuhnya pada penampakan fisik organisme. Dalam hal ini, gen B besar menimbulkan karakter yang dominan. Apabila gen B besar bermutasi, maka akan berubah menjadi B kecil, sehingga pigmentasi kulit secara normal tidak dapat dilakukan. Gen B kecil menimbulkan karakter yang berbeda, yaitu resesif. Karakter resesif ini menumbuhkan karakter albinisme atau tidak terbentuk melanin. Contoh yang lainnya, misalnya K besar yang alelnya K kecil untuk rambut keriting dan lurus, H besar alelnya H kecil untuk kulit hitam dan putih, dan sebagainya. Sedangkan alel ganda atau multiple allelomorphi adalah beberapa alel lebih dari satu gen yang menempati lokus sama pada kromosom homolognya. Pengaruh alel ganda pada organisme dapat ditemukan pada tempat-tempat seperti golongan darah manusia, sistem ABO, dan warna bulu pada hewan. Selanjutnya adalah sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan molekul protein dari asam amino. Proses ini terjadi di dalam sel, tepatnya di nukleus dan ribosom. Sintesis protein memiliki dua tahapan. Yang pertama ada transkripsi dan translasi. Untuk transkripsi, yang merupakan proses penyalinan sebagian molekul DNA menjadi molekul RNA. Proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sedangkan untuk tahap translasi merupakan proses penerjemahan kodon menjadi asam amino dan menyambungkan setiap asam amino sesuai dengan kodon dengan ikatan peptida menjadi protein. Proses translasi terjadi di dalam ribosom. Translasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sekian pemaparan materi tentang prinsip-prinsip genetika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.